Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Anak-anakku, dimanapun saja berada, terutama kelas 5 dan kelas 6, jenjang SD, MI, SDLB, dan paket A. Mudah-mudahan semua kalian tetap sehat dan bersemangat untuk belajar, meskipun harus belajar online dari rumah ya. Dan juga kepada Bapak Ibu Guru, mudah-mudahan juga tetap bersemangat untuk membelajarkan peserta didiknya, serta bagi Bapak Ibu, orang tua wali, siswa, juga mudah-mudahan tetap setia mendampingi putra-putri atau mungkin cucunya untuk belajar di rumah. Nah, sebagai kelanjutan pembahasan contoh soal AKM numerasi, jenjang SD, MI, SDLB paket A, kelas 5, kelas 6, kali ini kita akan melanjutkan bagian ke-13. Yang berarti sudah ada 12 bagian sebelum video ini. Kontennya adalah tentang pengukuran. Kompetensi yang akan diukur adalah mengenal dan menggunakan kecepatan dan debit. Untuk menyingkat waktu, saya langsung share screen saja. Sekali lagi, ini adalah bagian ke-13. Kontennya tentang pengukuran. Soal saya ambil dari web AKM. Ya, alamatnya ini di bawah ini, silakan dicatat. Dan saya tidak akan membuka webnya. Silakan nanti bagi Bapak Ibu atau adik-adik yang ingin membuka web AKM, silakan. Ini alamatnya, https://hasilun.hasilun.puspendik.kemdikbud.go.id/akm/akm. Nah, slash ya. Oke. Nah, sebagaimana sebelumnya, ini soal AKM dari web AKM jenjang SD, MI, SDLB paket A yang sudah saya bahas melalui channel Dalyana Berbagi ini. Yang pertama adalah soal ayo coba AKM numerasi atau matematika kelas 5 ya. Karena yang akan menempuh AKM itu kelas 5, kalau kelas 6 itu nanti menempuh ujian sekolah tahun depan. Ini ada 13 butir soal. Kemudian kelas 4, kelas 5 itu ada 48 butir soal. Itu saya bagi dalam 5 video, bagian 1 sampai 5. Untuk kelas 5, kelas 6 itu mulai bagian ke-6. Ke-6 itu kontennya tentang bilangan. Demikian juga bagian 7 masih bilangan. Bagian 8 juga masih bilangan. Bagian 9 bilangan. Bagian 10 masih bilangan. Nah, bagian 11 juga masih bilangan. Jadi banyak sekali tentang bilangan ya. Nah, bagian 11 baru geometri dan pengukuran. Nah, bagian 11 yang lalu itu tentang menghitung luas bangun datar, gabungan ya atau komposit, serta mengenal limas, kerucut, dan bola. Dari web AKM hanya ada 2 soal, saya tambahi 5 soal menjadi 7 soal sebelum ini ya. Nah, kali ini cakupan materi di kelas 5, kelas 6 ini representasi bilangan ada 12 soal, itu saya bahas di bagian 6, 7, 8. Kemudian sifat urutan itu bagian 9, saya tambah 1 soal di operasi. Sehingga di bagian 9 ini ada 4 soal, di bagian 10 ada 5 soal,
Dan bagian 11 itu ada 7 soal. Nah, bagian 12 ini juga 7 soal. Sekarang bagian 13, 5 soal, yaitu tentang pengukuran, mengenal dan menggunakan satuan kecepatan dan debit. Insya Allah nanti selanjutnya aljabar dan data ketidakpastian itu saya akan bahas 3 kali menjadi 3 bagian, yaitu bagian 14, 15, dan 16. Kalau memang nanti kurang soalnya ya saya tambahi. Oke, adik-adik gimana, sudah siap dengan alat tulisnya? Belajar matematika ya harus dengan coret-coret. Nah, juga dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang nanti saya ajukan. Silakan dijawab, tidak usah takut salah ya. Oke. Nah, jadi bagian 12. Kompetensi yang diukur tadi mengenal dan menggunakan satuan kecepatan dan debit. Ya. Oke. Nah, sebelum kita bahas soal ini, ada yang perlu kalian ingat atau kalian ingat kembali, yaitu tentang tangga satuan panjang, satuan luas, dan satuan volume. Dan juga satuan waktu. Kalau satuan waktu tidak ada tangganya. Ya. Jadi tangga satuan panjang, tangga satuan luas, dan tangga satuan volume. Dan mengingat juga satuan waktu. Satuan waktu. Ya. Oke. Nah. Yang pertama, satuan panjang itu mulai dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Ini kalian sesudah paham harus sekarang hafal. Kemudian kalau turun satu tangga itu dikali 10. Artinya apa? Artinya itu 1 kilometer ke hektometer itu kan turun satu tangga. Maka dikali 10. Jadi kalau 1 kilometer itu 10 hektometer. 1 hektometer 10 dekameter. 1 dekameter 10 meter, begitu seterusnya. Setiap turun satu tangga kali 10. Kalau turun 2 tangga ya kali 10, 10. Berarti kali 100. Misalnya 1 kilometer itu berapa dekameter ya? 10 kali 10 berarti 100. 1 kilometer berapa meter, turun berapa tangga? 1, 2, 3. Berarti dikali 1000. 1 meter berapa senti? Habis meter, desimeter. Oh berarti turun 2 tangga. Berarti kali 100. Ingat itu ya. Kalau naik 1 tangga dibagi 10. Misalnya 1 meter berapa dekameter? Ya 1/10. Kalau 5 meter berapa dekameter? Ya 5 bagi 10, 0,5 begitu. Kalau 2 tangga bagi 100. Naik 3 tangga bagi 1000. Makanya 1 cm berapa meter? Ya 1/100. Itu kalau satuan panjang. Kalau satuan luas, persegi, kilometer persegi atau pangkat 2 ini ya. Hektometer persegi, dekameter persegi, meter persegi, desimeter persegi, sentimeter persegi, milimeter persegi. Turun 1 tangga dikali 100. Artinya 1 kilometer persegi itu 100 hektometer persegi. 1 hektometer persegi 100 dekameter persegi. 1 kilometer persegi berapa meter persegi? Ya turun berapa tangga? 1, 2, 3. Berarti 100 kali 100 kali 100. Berapa itu? Nah, berapa? Iya, 1 juta. Kalau naik 1 tangga dibagi 100, artinya 1 cm persegi. Berapa desimeter persegi? 1/100. Atau 1 bagi 100. 1 cm persegi berapa meter persegi ya?
100 dibagi berarti dibagi 10.000 atau 1/10.000. Tolong diingat itu, ini sudah pelajaran sebelumnya. Kemudian kalau satuan volume itu kubik. Nah, kalau kubik itu turun satu tangga dikali 1000, apa? Ya, turun satu tangga dikali 1000 ya. Naik. Nah, ini salah ini ya. Turun satu tangga dikali 1000, bukan dibagi ya. Ini kebalik nih. Ya. Kalau naik satu tangga dibagi 1000. Ya, mohon maaf ini. Balik ini nulisnya. Nah, satuan volume yang lain itu liter, kiloliter, hektoliter, dekaliter, liter, desiliter, sentiliter, mililiter. Nah, ini juga turun satu tangga itu dikali 10 sama dengan panjang tadi ya. Naik satu tangga dibagi 10. Kemudian hubungan antara kubik dengan liter. Nih, jadi 1 desimeter kubik itu sama dengan 1 liter. Ingat 1 desimeter kubik itu 1 liter. 1 sentimeter kubik 1 mililiter ini ya. cc itu. Jadi cc itu singkatan dari sentimeter kubik sama dengan 1 sentimeter kubik. Itu sama dengan 1 mililiter. Sehingga 1 meter kubik itu berapa? Sama dengan 1000 liter. Sama dengan 1 kiloliter, begitu seterusnya. Ini tolong diingat. Ya. Jadi ingat ini ya, ini turun ini ya. Nah, ini turun, bukan naik. Ya. Kemudian satuan waktu. 1 hari 1 malam itu berapa jam? Iya, 24. Ya. 1 jam berapa menit? 1 jam itu 60 menit. 1 menit 60 detik. Sehingga 1 jam ya 60 kali 60 detik, yaitu 3.600 detik. Kalau naik 1 detik berapa menit? Ya 1/60. Kalau 1 detik berapa jam? Ya 1/3600 jam. Itu tolong diingat. Ya. Jadi ini mohon maaf ini tadi saya enggak begitu lihat ini ya. Jadi ini turun satu tangga itu dikali 1000. Naik satu tangga dibagi 1000. Ini kebalik, ini turun itu dikali, naik itu dibagi ya. Baik. Sekarang contoh soal dan penyelesaiannya. Nah, pilihan ganda nomor 1. Perhatikan gambar berikut. Don't keep it running. Air keran yang dibiarkan menyala membuang 6 liter air per menitnya. Di 1 menit membuang air 6 liter. Atau 6 desimeter kubik. Ingat 1 liter itu 1 desimeter kubik. Jumlahnya akan sama dengan kebutuhan air minum satu keluarga selama sehari. Jadi satu keluarga itu minum 6 liter. Jika air keran dibiarkan mengalir selama menyikat gigi. Ini ya. Jumlahnya akan sama dengan kebutuhan air minum satu keluarga selama sehari. Jika air keran dibiarkan mengalir selama menyikat gigi. Oleh karena itu, jangan biarkan air mengalir untuk menyikat gigi. Jadi kalau sikat gigi itu ketika menyikat ya airnya ditutup. Kumur baru dialirkan. Demikian juga ketika mencukur kumis kah? Yang sudah kumisan kalau adik-adik kan belum ya. Demikian juga ketika mencuci piring. Yaitu kalau mencuci piring, airnya ditampung dulu di wadah, baru dicuci. Nah, ketika bilas nanti baru menggunakan air yang mengalir. Nah, terus bagaimana soalnya? Nah ini soalnya. Volume air yang terbuang seandainya keran air dinyalakan selama setengah menit adalah titik-titik.
A 0,06 meter kubik, B 0,03 meter kubik, C 0,03 meter kubik, D 3000 meter kubik. Mana nih caranya atau strateginya? Mana? Apa yang diketahui? Ini tadi yang diketahui. Nah, air keran yang dibiarkan menyala membuang 6 liter air per menitnya. Ini artinya apa? Bahwa volume air yang terbuang dalam 1 menit berapa? Iya, 6 liter. Nah, 6 liter itu sama dengan berapa desimeter kubik? Iya, sama dengan 6 desimeter kubik. Nah, berapa meter kubik? Desimeter ke meter kubik naik berapa tangga? 1 tangga berarti dibagi 1000. Jadi 6 dibagi 1000 berapa? 0,006. Kalau 3 angka di belakang koma itu kan per 1000. Kalau 2 angka per 100. 1 angka per 10. Itu kalau 1 menit. Yang ditanyakan setengah menit. Berapa kalau setengah menit? Iya, setengah kali 0,006. Berapa itu? 0,003 meter kubik. Jadi jawaban yang benar adalah B. Mana? Bisa dipahami? Tidak terlalu cepat kan apa yang saya sampaikan? Bisa dilanjut? Oke. Sekarang nomor 2. Nah, kalau di situ ada gambarnya hidup lagi diulangi, saya tidak usah gambar lagi ya. Nah, nomor 2 itu uraian tertutup, masih sama kaitannya dengan nomor 1 gambarnya. Berdasarkan data yang ada, jika keran dinyalakan selama setengah menit dan air yang terbuang dimasukkan ke dalam gelas berukuran 250 ml, berapa gelas yang diperlukan untuk memuat air tersebut? Mana ini strateginya? Apa yang diketahui tadi? Volume air yang mengalir 1 menit tadi berapa? 6 liter. Oke. Karena di sini mililiter lah, ini berapa mililiter? 6000 mililiter ya. Ingat tangga tadi kan, dari liter habis liter apa? Desiliter, sentiliter, baru mililiter. Jadi turun 3 tangga, makanya dikali 1000. Jelas ya? Nah, sekarang kalau setengah menit, ini kan setengah menit, berarti berapa? Iya, setengah kali 6000. Berapa itu? 3000 mililiter. Nah, sekarang 3000 mililiter itu kalau ditampung atau dimasukkan ke dalam gelas berukuran 250 mililiter, maka banyak gelas diperlukan berapa? Gimana? Iya, 3000 dibagi 250. Pintar. Berapa itu? Ini boleh nolnya dikurangi 1. Nih 300 bagi 25. Boleh kan? Berapa? Iya, 12 gelas. Jadi jawabannya adalah 12 gelas. Oke, bisa dipahami? Kita lanjut. Nomor 3. Nah, uraian tertutup lagi. Berdasarkan datanya tadi 1 menit 6 liter yang terbuang ya. Berapa sentimeter kubik per detik debit air yang terbuang dari keran air yang mengalir tersebut?
merubah dari satuan tadi apa? Per menit 6 liter ya. Jadi ini volume air terbuang dalam 1 menit ini tadi 6 liter. Berapa? 1 liter itu 1 desimeter kubik. Kalau begitu 6 liter 6 desimeter kubik. Berapa sentimeter kubik? Desi ke senti itu turun 1 tangga, berarti dikali 1000, jadi 6000 sentimeter kubik. Jelas ya? Itu dalam 1 menit. Nah sekarang dalam 1 detik berapa? 1 menit itu berapa detik tadi? Iya, 1 menit itu 60 detik. Berarti dalam 1 detik yang mengalir berapa? Iya, 6000 dibagi 60. Berapa itu? Iya, 100 sentimeter kubik. Jadi dalam 1 detik itu air yang terbuang, volume air yang terbuang 100 sentimeter kubik. Nah, debit. Nah, ini sentimeter kubik per detik inilah debitnya. Jadi debit air yang terbuang adalah, maaf ini per detik ya, kurang per detik. Per detik. Ya. Nah, jadi debitnya adalah 100 sentimeter kubik per detik. Nah, saya ulangi yang nomor 3 tadi ya. Nomor 3 tadi, berdasarkan data berapa sentimeter kubik per detik debit air yang terbuang dari keran air yang mengalir tersebut. Jadi volume air yang terbuang dalam 1 menit 6 liter. 6 liter itu sama dengan 6 desimeter kubik. Desimeter kubik ke sentimeter kubik itu turun 1 tangga, berarti kali 1000, 6000. Itu dalam 1 menit. Kalau dalam 1 detik, 1 menit itu 60 detik, maka ini bagi 60, 100. Dalam 1 detik, volume air yang mengalir 100 cm kubik, berarti debit air yang terbuang 100 cm kubik per detik. Maaf tadi kurang per detik ya. Oke, bisa dipahami ya. Sekarang nomor 4. Uraian. Seandainya air yang dibiarkan mengalir selama 1 jam tersebut ditampung di dalam wadah, sebuah wadah atau ember. Wadah atau ember manakah yang akan kamu gunakan agar dapat menampung seluruh air tersebut? Apakah A, wadah atau ember berkapasitas lebih dari 350 liter, atau B, wadah atau ember yang berkapasitas kurang dari 350 liter. 350 liter bukan mililiter ya. Jelaskan dengan perhitungan. Nah, masih tadi ya, 1 menit, volume air yang terbuang dalam 1 menit tadi 6 liter. Nah sekarang kalau 1 jam, 1 jam tadi berapa menit? Iya 60, berarti dalam 1 jam berapa liter yang mengalir? Ya 6 kali 60, dikalikan 60. Berapa? 360 liter. Berarti wadah atau ember yang diperlukan tadi berapa kapasitasnya? Nah, untuk menampung air 360 ml itu diperlukan ember atau wadah yang berkapasitas lebih dari atau sama dengan 360 liter. Berarti pilih yang mana? Kalau ini tidak akan muat. Nah, lebih dari 350 itu
ya harapannya lebih dari 360, minimal 360. Jadi maka yang dipilih haruslah wadah yang A. Nah, maka saya akan pilih wadah atau ember A yang memuat lebih dari 350 liter. Karena kalau yang B tidak cukup. Yang A ini pun kalau tidak lebih dari sekurang-kurangnya 360 liter ya tidak cukup juga. Siapa beli buat yang penting lebih lah ya. Nah, kalau milih B jelas tidak akan muat sudah pasti. Oke. Nah, sekarang nomor 5. Uraian tertutup. Terdapat satu keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan 2 orang anak. Berarti ada berapa orang? Satu keluarga. Iya 4. Ayah 1, ibu 2 anak, berarti 4. Ya. Jika setiap anggota keluarga memerlukan 2 liter air per hari untuk minum, setara berapa menitkah air keran yang menyala untuk keperluan minum satu keluarga tersebut? Nah, mana ini? Jadi yang diketahui tadi, untuk volume air minum satu anggota keluarga per hari berapa? Nih, 2 liter ya. Nah sekarang, kalau seluruh keluarga atau satu keluarga per hari, di mana terdiri atas ayah, ibu, dan 2 anak, berarti berapa? V itu saya singkatan dari volume ya, saya singkat ya. Iya, 4 kali 2 yaitu 8 liter. Nah, terus tadi volume air yang terbuang ketika keran dibiarkan menyala tadi berapa liter? 6 liter per menit. Nah, kalau begitu 8 liter setara dengan ini berapa? Berapa menit? Gimana caranya? Ya, setara dengan keran menyala selama iya 8 dibagi 6. Yaitu 1,33 menit. Mana ada yang perlu ditanyakan? Jadi ini 5 soal saja di bagian 13 ini. Nah, kalau ada hal-hal yang ingin adik-adik tanyakan, silahkan boleh dituliskan melalui komentar di bawah video ini atau boleh juga ditulis melalui WA di nomor 0821 530 03192. Nah, untuk sementara kita cukupkan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan adik-adik tetap bersemangat untuk belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Boleh belajar baik dengan gurunya, dengan berbagai video yang ada di YouTube, bisa juga belajar dengan saya melalui channel Dalyana Berbagi ini. Mudah-mudahan adik-adik, anak-anakku, cucu-cucuku menjadi orang yang sukses dan bermanfaat bagi keluarga, bagi diri sendiri tentunya, bagi keluarga, bagi masyarakat, nusa, bangsa, dan agama. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kurang dan lebih mohon maaf, insya Allah nanti kita lanjutkan di bagian ke-14 dan seterusnya. Sekali lagi kalau ada kekurangan dan kehilafan serta kesalahan, mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya dan jangan lupa tetap semangat dan jaga kesehatan diri dan kesehatan keluarga serta masyarakat. Terima kasih.